Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahimul malikul qudusul azizul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilallahi wa ila khairil umur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul azim. Sahabat muslimin rahimakumullah, di masa yang sekarang banyak kamar mandi yang minimalis gitu ya. Sekarang kan apa-apa minimalis, dapur minimalis, kamar mandi minimalis. Beda dengan dulu orang-orang kamar mandinya itu gede-gede. Nah, termasuk saya pengalaman dulu waktu masih kecil ya, kamar mandinya gede banget. Nah, sekarang kamar mandi kan kecil-kecil. Nah, sekarang kalau wudunya dari kamar mandi itu bagaimana? Nah, jadi pertama kita harus tahu ukurannya dulu. Nah, jadi ukuran yang boleh langsung berwudu dari kamar mandi itu adalah ini bak mandi kan, hitung panjangnya 60 cm, lebarnya juga 60 cm, tingginya juga 60 cm. Saya ulang, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. 6 kali 6 36. 36 kali 6 berarti 18 tambah 3 216 cm kubik ya. 216 cm kubik. Nah, jadi jika airnya penuh di bak mandi yang ukuran minimalnya segitu, itu sah, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita berkumur, balikkan lagi airnya ke situ, nggak apa-apa. Memasukkan tangan, asalkan tangannya bergerak itu sudah sah. Jadi nggak perlu kalau misalnya kita di kamar mandi itu ya, memasukkan tangan tuh gini. Nggak usah, gini aja, asal bergerak aja sah. Seperti itu. Karena tadi itu airnya namanya sudah mencapai kullataini, 2 kullah. Nah, 2 kullah mah hitungan di Arab lah ya, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini kalau dihitung di kita itu mudahnya gitu ya, 60 kali 60 kali 60. Nah, jadi tadi itu ya, berarti kan 6 kali 6 36, 36 kali 6 jadi 216 cm kubik. Jika sudah terpenuhi kamar mandinya itu sah. Bagaimana kalau kurang? Tetap sah juga, tapi dengan cara dialirkan. Boleh pakai gayung atau kita wadahin airnya, kita masukkan ke ember atau ke bejana gitu ya. Kemudian kita lubangi sehingga air itu mengalir. Nah, karena kalau air mengalir kurang dari 2 kullah itu boleh, ada ulama yang berijtihad juga begini. Nah, jadi gini, caranya kerannya itu kita nyalakan terus walaupun kecil. Terus kemudian walaupun kurang dari 2 kullah, airnya itu ngalir terus gitu loh. Nah, jadi ada yang ulama membolehkan ketika misalnya tadi ya yang 60 kali 60 kali 60, kemudian kita buatkan jalan untuk pembuangannya, untuk turunnya dari bak. Nah, ini misalnya bak, kemudian kita buatkan sedikit jalan ya seruas jari lah gitu. Nah, jadi kerannya ngalir, kemudian setelah jatuh ke kamar mandi kan luber tuh. Nah, lubernya itu kita buatkan jalan sedikit itu. Nah, terus mengalir seperti itu ada yang berijtihad itu pun juga bagian dari air mengalir. Nah, cuman pendapat ini termasuk pendapat yang gharib ya, yang asing, walaupun itu ada yang berijtihad seperti itu. Artinya kalau sudah ada ulama yang berijtihad seperti itu, dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa, ketika kita tidak talfik ya, memudah-mudahkan, memang kondisinya terdesak tapi ada ulama yang berpendapat ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi. Tapi yang umum
yang masyhur, yang jumhur ulama mengatakan tadi pertama, pastikan dulu kamar mandi kita ini lumayan besar. 216 cm kubik. Kubik ya, pakai angka 3, bukan persegi. Kalau persegi kan cuma panjang lebar gitu, atau alas kali tinggi. Tapi panjang lebar tinggi, makanya pakai kubik. Kemudian kalau minimalnya segitu, maka air harus benar-benar penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti itu, air boleh kita kembalikan. Kalau kurang, itu pun juga bisa dengan cara pakai gayung, kemudian gayungnya dialirkan. Jadi gayung dialirkan, kita ambil air. Atau pas ke muka, gayungnya kita kucurkan, kita basuh muka. Atau kalau sulit, dimasukkan ke ember, embernya kita lubangin, kemudian air mengalir. Nah, ijtihad yang terakhir, ada juga ulama, karena mengalir itu dibolehkan walaupun kurang dari 2 kullah, kerannya dinyalakan terus, pas waktu wudhu ya. Nah, terus dibuat jalur peloberannya, pembuangannya, sehingga air itu jatuhnya ke kamar mandi, tapi air itu terus ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kayak mengalir gitu. Ada juga yang berijtihad seperti itu, walaupun pendapat ini tidak masyhur. Demikian jawaban dari bolehkah berwudu dengan menggunakan air di bak mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh